Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat dan rekan-rekan, segenap jajaran anggota dan pengurus LPPK dimanapun berada, pada pembahasan kali ini pembahasan yang tak kalah menariknya, di mana materi ini sempat menjadi viral senusantara, jadi bahan pembicaraan dan pembahasan oleh lintas kalangan praktisi hukum dan bahkan sampai ke level peradilan yang tertinggi hingga sampai ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Apakah itu? Yaitu tentang dunia pembiayaan. Dunia pembiayaan ini banyak yang terlibat di dalamnya, antara lain perbankan, koperasi, asuransi, dan dunia finance atau leasing. Nah, ini menarik rekan-rekan semua. Memang tidak semua dan belum tentu semua penggiat hukum, bahkan penggiat LPKSM memahami secara detail, baik dan benar tentang delik-delik yang tanda kutip patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dunia pembiayaan tersebut. Nah, dalam materi kali ini rekan-rekan semua mohon disimak dengan seksama, teliti dan baik-baik, karena akan saya sampaikan, saya paparkan apa-apa saja delik-delik perbuatan yang patut diduga telah terjadi penyimpangan atau melawan hukum. Begini rekan-rekan, saat kita berbicara membeli produk, barang secara tidak langsung, secara tidak tunai, tentunya hal ini melalui kredit atau ansuran, baik itu ke perbankan maupun kepada leasing atau finance. Ini perlu disimak, perlu dipahami. Ada beberapa proses-proses tahapan yang memang betul-betul harus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat ini menjadi konsumen yang cerdas. Cerdas yang bagaimana? Perhatikan hal berikut ini. Yang pertama adalah saat proses awal terjadinya perikatan kedua belah pihak, antara debitur dan kreditur, antara pelaku usaha dan nasabah atau konsumen dalam hal ini. Sebagaimana layaknya sebuah perikatan perjanjian hutang piutang, itu harus dilakukan di hadapan notaris, perikatan tersebut. Nah, kebanyakan konsumen ini kurang jeli, masyarakat sebagai konsumen ini kurang jeli, karena saat itu yang ada di dalam pemikirannya, hati dan pemikirannya adalah bagaimana agar sesegera mungkin apa yang menjadi hajatnya itu terpenuhi, sehingga tidak ada waktu, tidak ada sempat untuk membaca, mempelajari apa item-item, poin-poin dari pernyataan dan perjanjian-perjanjian yang telah disodorkan oleh pelaku usaha tersebut. Apalagi sampai mau bertanya, kok saya melakukan perikatan menjual beli perjanjian hutang piutang seperti ini kok tidak di depan notaris, kan gitu. Nah, ini kadang-kadang masyarakat selaku konsumen, nasabah juga tidak ngeh, tidak paham sampai ke ranah hal seperti itu. Nah, yang berhak mengeluarkan akta
atau sertifikat fidusia itu ya notaris. Jadi analoginya seperti ini, kedua belah mempelai, pengantin pria dan wanita yang menikahkan penghulu, ya kan, buku nikahnya itulah sertifikat fidusia. Jadi nasabah dan pelaku usaha, debitur dan kreditur itu kedua belah mempelainya, penghulunya adalah notarisnya, kemudian notaris mengeluarkan sertifikat fidusia, itulah akte sertifikat fidusia dan akte fidusia, itulah buku perikatan kedua belah pihaknya. Nah, saat proses awal pembuatan sertifikat dan akte fidusia ini pun biasanya baik di perbankan maupun di dunia pembiayaan yang lainnya dan leasing atau finance ini akan diselipkan satu lembar kertas berbunyi kurang lebih itu surat pernyataan yang telah mengalihkan, menguasakan kepada pihak pelaku usaha untuk dilahirkannya perjanjian ataupun sertifikat akte fidusia. Biasanya seperti ini. Namun konsumen tidak memahami hingga sampai ke situ. Yang penting disodorkan langsung ditandatangani. Jadi dari proses lahirnya, terjadinya, timbulnya akte dan sertifikat fidusia ini saja sudah ada terjadi semacam ketidakbenaran atau terjadi penyimpangan. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian selanjutnya di mana? Nah, selanjutnya adalah tentang klausula baku. Apa itu klausula baku? Nah, klausula baku itu adalah satu bentuk perjanjian yang sudah ada sebelum adanya perjanjian. Nah, maksudnya begini, ketika kita nasabah atau konsumen dan masyarakat ini mengajukan bentuk pinjaman ataupun pembelian barang non tunai berupa ansuran, itu saat mengajukan aplikasi dia hanya dimintai data berupa KTP, rekening, kemudian PBB kalau rumah apa, ngontrak dan lain sebagainya, kemudian KK dan lain, itu persyaratan standar lah. Dari pihak pelaku usaha tiba-tiba sudah membawa satu gepok perjanjian yang memang itu sudah dia bakukan. Nah, di klausula baku ini di pasal 18 di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dinyatakan cacat dan batal demi hukum, itu nggak boleh. Nah, apa saja bunyi-bunyi dari pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu? Baik, akan saya kutip hanya beberapa ayat saja. Yang pertama adalah pasal 18 ayat 1. Itu tepatnya di huruf D. Tepatnya di huruf D, rekan-rekan. Silahkan nanti diingat, kemudian dibuka, dipelajari dan dipahami. Pasal 18 ayat 1 huruf D. Bunyinya kurang lebih begini. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung atau tidak langsung atau diwakilkan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara ansuran. Tuh. Ayat satunya huruf D. Kemudian pasal 18-nya di ayat 3 berbunyi, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 maka dinyatakan batal demi hukum. Nah, ini dinyatakan batal demi hukum. Jadi klausula baku saja
sudah cukup untuk memukul telak, ya kan? Itu telah terjadi, ada indikasi perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian saat terjadi permasalahan, saat terjadi trouble, penunggakan, keterlambatan pembayaran ansuran, biasanya nasabah atau konsumen ini akan dikejar, akan diburu untuk segera melakukan pembayaran berikut dendanya. Jika tidak, maka barang akan ditarik. Nah, biasanya mereka menggunakan jasa penagih atau debt collector dalam hal ini, itu selalu dibekali dengan fidusia tadi. Nah, mereka beranggapan, berpendapat bahwa di dalam fidusia tersebut pada pasal 15 kurang lebih berbunyi sertifikat dan akte fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial dan sama beratnya dengan putusan pengadilan. Nah, ini sepenggal kata, sepenggal kalimat yang dipakai untuk tanda kutip mengintimidasi atau membodohi masyarakat sebagai konsumen. Padahal yang dimaksud oleh Undang-Undang Fidusia pada pasal 15 tersebut harus dilengkapi. Dilengkapi dengan apa? Dengan Undang-Undang HIR pasal 196 ayat 3. Ingat, Undang-Undang HIR pasal 196 ayat 3 yang berbunyi kurang lebih, kekuatan eksekutorial yang melekat yang berada di dalam akte fidusia dan sertifikat fidusia yang dimaksud adalah apabila sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Oke, telah didaftarkan di pengadilan negeri dan memakai jurusitanya pengadilan. Jadi bukan jurusita debt collector. Nah, seperti itu. Nah, itu dasar-dasarnya yang harus dipahami. Jadi rekan-rekan juga harus mulai belajar, menambah wawasan, pengetahuan. Nah, belum lagi ditambah lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Yang jelas-jelas di sana juga menyebutkan tidak boleh adanya penarikan sepihak dan penarikan paksa apalagi di jalanan. Ya kan? Itu tidak boleh. Itu melanggar banyak pelanggaran-pelanggaran undang-undang dan peraturan di negara ini yang telah dilanggar. Kecuali ya kan, kecuali nasabah dengan serta-merta dan sukarela menyerahkan objek jaminan tersebut karena sudah merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan dan meneruskan akad kreditnya. Nah, demikian penjelasan-penjelasan tentang seputaran dunia pembiayaan. Nah, kemudian langkah-langkahnya seperti apa rekan-rekan? Ketika rekan-rekan nanti menerima delik pengaduan dari masyarakat, Bapak Ibu tolong bantu, ini kendaraan saya, ini rumah saya sudah mau dieksekusi, mau diapa. Nah, seperti itu biasa hal lumrah di sekretariat DPP pun. Hal-hal seperti ini hampir hari-hari terjadi pengaduan-pengaduan yang seputaran dunia pembiayaan. Ada dua mekanisme, ada dua cara yang sering kita terapkan. Yang pertama adalah memediasi. Kenapa? Karena ini sangat rumit, sangat dilematis. Dilematisnya begini. Ketika kita mau melakukan upaya perlawanan hukum, sudah barang pasti ini menimbulkan dampak atau menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Nah, di ruang celah yang sedikit inilah dunia pembiayaan bermain dan memanfaatkannya. Kenapa?
mereka akan dengan mudah mengatakan Anda nggak mungkin akan gugat dan nuntut saya sampai ke ranah peradilan. Kenapa? Untuk melakukan langkah sampai ke tahapan penggugatan itu nggak sedikit biaya, ya kan, apalagi mau pakai jasa praktisi hukum, konsultan hukum, dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Sedangkan untuk membayar ansuran bulanannya cuma nilainya sekian saja, Anda telat dan menunggak. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Inilah dengan cara memediasi para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini siapa yang bersengketa? Debitur dan kreditur. Disinilah peranan lembaga penyelesaian perkaranya. Kita terima pengaduan dari masyarakat dengan ya barangkali ya semampunya, seala kadarnya. Yang penting bisa untuk operasional berjalan, didampingi konsumen atau nasabah menghadap kreditur untuk mencari solusinya agar hal tersebut tidak si objek jaminannya tidak disita atau dilelang. Coba dicarikan, masih banyak kalau diuraikan ini bisa 1 jam lebih. Jadi saya ambil poin-poinnya, singkat-singkatnya. Kalau di dunia perbankan, di sana ada bagian namanya restrukturisasi, ada bagian recovery, ya kan, nanti akan diadakan survei ulang lagi kenapa kreditur ini kok terjadi macet dan penunggakan. Nanti akan ada perbandingan, diaudit lagi antara objek jaminan yang dijaminkan dengan nilai hutangnya itu besarnya seperti apa, sudah diangsur berapa. Nah, ini ada bagian kalau di perbankan namanya recovery atau restrukturisasi ulang kembali. Bahkan bisa jadi nanti malah mendapat kucuran dana kembali, suntikan dana kembali agar jenis bidang usahanya bisa tumbuh kembang lagi sehingga ansurannya bisa berjalan kembali. Itu kalau di dunia perbankan biasanya seperti itu. Nah, kalau di dunia finance, dunia kendaraan, itu biasanya terjadi pengurangan-pengurangan atau pemotongan-pemotongan denda dan lain sebagainya. Nah, inilah kepiawaian rekan-rekan dalam mengadakan negosiasi kepada dunia-dunia pembiayaan. Namun begini juga, satu hal juga yang harus disadari, artinya apa? Tidak semua permasalahan-permasalahan yang menyangkut dunia pembiayaan ini istilahnya antusias kita, semangat kita langsung pengen menggebu, langsung pengen ingin mendobrak pelaku usahanya. Langkah-langkah yang harus dipelajari, dipahami adalah pelajari dulu dokumentasinya, data-datanya, kronologi jalan ceritanya. Kadang enggak semuanya memang, namun ada yang memang etikat niat dari awalnya ini si nasabah atau si konsumennya ini sudah memiliki etikat niat yang enggak benar gitu loh. Nah, istilahnya kita juga tidak mungkin juga menegakkan benang yang basah gitu. Nah, yang keduanya kembali lagi kepada prinsip, kembali lagi kepada nurani masing-masing. Yang namanya kita berhutang, ya kan, ya sudah selayaknya juga kita harus melunasinya. Diansur dengan cara seperti apa dan bagaimana. Kalau kemampuannya sebulan cuma 5 juta ya jangan berhutang 5 juta. Akhirnya terjadi penunggakan. Setelah terjadi penunggakan akhirnya menjerit kepada, nah ini juga makanya rekan-rekan yang berada di dalam posisi sebagai lembaga penyelesaian perkara konsumen LPPK ini juga langkah awal juga harus diamati, dipelajari data-data, barang-barang, penunjang dan kronologi jalan ceritanya agar bisa mengambil langkah yang tepat, baik dan benar. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.